warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan hormat Bapak Yai Sudin selaku KMBJ Korjo sekaligus Ketua LBMNU dan dosen FAI di Universitas Nahdlatul Ulama, yang saya banggakan teman-teman dari siswa kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah Kebangkitan dan teman-teman yang baru ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Sebelum memulai acara sore kita hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita lakukan bermanfaat di dunia wal akhirah. Alhamdulillah. Dalam kajian sore hari ini, Yai Kusmuddin akan mengupas bid'ah dan tradisi waktu dan tempat persilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tapi tidak rendah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang kami taati para alim, para kiai, yang saya hormati pengurus Aswaja Center Kota Blitar, pengurus siswa serta seluruh teman-teman semuanya. Rekan-rekan kita, alhamdulillah kesempatan pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan rahmat taufik hidayah sehingga bisa berwajah di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niatan kita semua dalam melaksanakan kegiatan ini oleh Allah dijadikan amal yang hasanah masalah fitini wa dunya hatta akhirah. Amin amin Allahumma amin. Tak lupa terima kasih pada Mas Cok pelaku MC atau moderator dalam kegiatan kali ini, dan mudah-mudahan yang akan kita laksanakan ini bisa berjalan lancar. Walaupun situasi sejak tadi pagi ini gerimis terus apa niku reda gerimis lagi, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, tema yang diberikan oleh panitia atau dari rekan sahabat itu tadi apa? Oh, bid'ah dan tradisi. Loh, saya kena. Nggak apa-apa, ini Mas Ucap uang gila orang rapi bisa nonton itu. Tapi kalau serapi itu beda. Mungkin karena kesemangatannya dia masih mencari jati diri, jati diri orang temu, saya ketemu jalan jati sandi. Ya, bid'ah. Kita di ini khususnya di NU
ini sering mendengar kata bid'ah, akan menjadi korban orang yang dibid'ahkan. Kalau lebih parah itu bisa dikafirkan, tapi ya tidak semuanya. Sebenarnya bid'ah itu seperti apa? Ya banyak definisi terkait dengan bid'ah itu. Bid'ah, khurafah, dan seterusnya. Ada sebuah keterangan al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah. Al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah. Jadi bid'ah itu adalah suatu pekerjaan lakon yang tidak diketahui pada masa Rasulullah. Jadi pas zaman Kanjeng Nabi niku mboten enten. Nah, itu berarti bisa dikatakan bid'ah. Seperti itu ada yang mengatakan nanti definisi yang lain banyak. Malam yuhad fi ahdi fi asri kan. Masa waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini masih ada terus keterangannya wahya mungqasimah. Wahya mungqasimatun kemudian masih dibagi ila satu bid'atin wajibatin, ada bid'ah yang mengatakan bid'ah yang wajib. Dan wa bid'atin muharramatin, yang kedua adalah bid'ah yang muharramah. Yang ketiga bid'atin mandubah, yakni bid'ah yang mandubah. Mandubah ini berarti yang disunahkan. Jadi bid'ah pertama bid'ah yang wajib. Kemudian kedua bid'ah yang muharramah, yang haram. Kemudian bid'ah mandubah, bid'ah yang mandub itu sama dengan sunat nafilah. Berikutnya keempat bid'ah makruhah, bid'ah yang dikategorikan makruh. Dan bid'ah mubahah, bid'ah yang termasuk dalam kategori mubah. Sehingga langsung diperinci ada 5 hal. Nah, ketika memahami ini pada perincian yang benar, nanti seseorang tidak akan menjustifikasi mungkin haram, belum tentu. Kalau kita bandingkan ada sebuah ayat itu yang kalau kita pahami itu ayat itu Bismillahirrahmanirrahim, Al-Kahfi ayat 79. Amas safinatu hakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aratu an aibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin husbah. Adapun perahu, amas safinatu anapun tay perahu, ya. Artinya ada perahu, ya. Fakanat limasakina ya'malun, itu adalah milik orang-orang yang miskin yang bekerja di laut. Jadi bagi para pelaut atau nelayan. Fa'aratu an aibaha, ya. Aku ingin membuat perahu itu cacat. Nah, dan nanti ada sirinya. Kenapa perahu itu dicacat? Karena di belakang mereka ada seorang raja yang merampas setiap perahu. Maknanya ada kalau di laut perompak, yang artinya dia setiap perahu yang lewat itu akan istiqarong lah. Nah ini kan dalam kalimat ayat Al-Kahfi 79, ya'khudhu kullas safinatin ghusban. Artinya di situ setiap perahu yang lewat di situ akan diambil barang-barangnya atau pendapatan yang dari perahu tadi diambil. Tapi ternyata tidak semua. Kalau perahu itu cacat, tidak sudah dirampok, tidak sudah diambil. Berarti kan tidak semuanya. Walaupun ada kalimat kullus safina, kullu itu kan semuanya, safina setiap perahu. Ini maksud saya apa? Kalau ada orang mengatakan setiap bid'ah dolalah, kan sering kita mendengar wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu dolalah. Tapi ternyata tidak semuanya. Maka di awal tadi saya menyampaikan mungqasimah ila khamsati asya, pada 5 macam. Nanti kalau kita utuh berarti si yang ngerampok di laut tadi walaupun perahunya pecah, perahunya rusak, cacat, dirampok semua. Tapi ternyata juga ada ayat sebagai muqabil, sebagai pembandingnya, kan tidak seperti itu. Ambil contoh kalau di masyarakat gini, wah ini panen kuntal, panen jagung, ngesor di pangan tikus, dhuwur pangan manuk, hanya tadi foto pari, ngesor pangan tikus yang entek dari panen. Padahal tidak entek sih gue panen 5 kebo. Nah tadi mau ini entek di pangan tikus karo manuk. Sebenarnya belum habis, ya bagian ya kena digunakan, ya kena dimasak. Bahasa itu kan artinya menggunakan bahasa majas. Nah itu dah. Jadi kalau ada waktu bid'atin dolalah itu jangan dimaknai saya letter lah utuh ngono aja. Nah, karena masih ada perincian-perincian yang harus kita pahami. Atau bahasa nahwinya gini, atau bahasa usul fikihnya
likulli syai'in mustasnayatun. Jadi segala sesuatu ada pengecualian juga. Artinya tidak utuh wonten niku dianamkan dolanan enggak. Nah, terkait dengan bid'ah-bid'ah yang bermacam-macam ini, tadi di awal saya mengatakan ada bid'ah yang wajibah, bid'ah yang wajib. Wajib ini ya tidak seperti keterangan di dalam fikih, kalau wajib dilakukan berarti mendapat pahala, kalau tidak dosa, ya belum tentu seperti itu. Nanti bahasannya kan ada bahasa fikih dan yang lain. Bid'ah wajibah, ada sebagian ulama mencontohkan dipahami gitu, mempelajari ilmu nahwu, mempelajari lafaz-lafaz yang gharib, lafaz-lafaz sing ain, lafaz-lafaz sing jarang yang terdapat dalam Al-Quran ataupun Sunnah, yang hadis, yang Sunnah, ya, terhadap syariah ini hukumnya wajib. Pangapunten. Dalam sebuah nahwu ada dawuh. Di dawuh ini lek ora belajar nahwu ora bakal paham. Niki ngoten. Jadi kudu paham nahwu. Wan nahwu awalan ayu lama idil kalamu dunahu la yufhama. Lah awakmu nggih kono ora belajar nahwu dhisik, ora paham Quran hadis. Itu di salah satu nadom dalam nahwu ada seperti itu. Nah, kono berarti kudu paham nahwu. Nggih. Wong belajar Quran, belajar hadis tanpa belajar nahwu, ya sulit untuk memahami, ya iso. Wong sakniki belajar kayak terjemah nggih saged, tapi tidak seutuh. Karena apa? Di dalam belajar nahwu tadi nanti akan memahami, oh ini kalimat ini menjadi isim, ini fi'il. Kemudian ada isim sifat, kemudian ada isimnya kholis, isim murni. Ini faedah kalimat ini adalah seperti ini, misalkan faedahnya minnya ini litabidiyah, kemudian ini faedahnya ila intihar dan seterusnya, itu beda-beda. Dalam huruf jar beda-beda. Kemudian kalimat ini adalah yang nakiro, kemudian makrifat. Ini nakiro boleh dibantadak karena ada musabeknya, ada seterusnya, banyak di nahwu itu. Nah kalau seperti itu nggak paham nahwu. Kemudian kalau ditambahinnya paham si ini balaghahnya, nanti pemahaman pada Al-Quran maupun hadis juga akan berbeda. Maka termasuk memahami nahwu, ada sebagian ulama mengatakan itu hukumnya adalah bid'ah wajibah. Walaupun mungkin zaman Kanjeng Nabi belum ada. Memang kalau kita telusuri mulai zaman nahwu niku, insya Allah zaman Sayyidina Ali mulai sudah ada nahwu. Zaman Kanjeng Nabi gak usah dinahwoni, langsung takut Kanjeng Nabi. Jadi ada permasalahan langsung tanya Kanjeng Nabi. Itu beda. Dan Kanjeng Nabi kadang-kadang juga menunggu wahyu yang turun. Kalau hari ini ya enggak, ya, karena wahyu sudah selesai. Namun bid'ah yang wajibah. Tadi yang kedua sampaikan ada bid'ah yang muharramah. Ya. Juga ada bid'ah yang mandubah, juga ada bid'ah yang makruhah. Yang mandubah ini kita juga bisa melihat di dalam sistem pendidikan, ada pesantren atau madrasah-madrasah, itu ya bid'ah. Kalau zaman Kanjeng Nabi dulu ya, semisal sahabat ini Abu Hurairah itu kan termasuk ashabus suffah. Tapi kan tidak seperti pondok-pondok yang zaman sekarang, sekolah seperti ini bisa namakan bid'ah mandubah. Jadi artinya tidak semua bid'ah itu nanti dikategorikan dolal. Jadi dikelompok-kelompokkan, ya, sehingga nanti orang yang melaksanakan itu tidak termasuk pada kategori yang sesat, menyesatkan atau berdosa, atau yang makruhah ataupun yang mubah. Sehingga banyak sekali. Ambil contoh. Kalau zaman Kanjeng Nabi, para sahabat menerima Al-Quran itu langsung dihafal. Kanjeng Nabi dari malaikat Jibril, kemudian Kanjeng Nabi disampaikan kepada para sahabatnya, ya cepat hafal. Nek kula jenengan diulang lisan pindho hafal-hafal diulang karo tuh. Sehingga kadang-kadang ada apa, orang tuh kadang-kadang hafal, nyapa. Lah nek wong cah zaman saiki kakean WA sing enggak manfaati lho, sing enggak manfaati enggak teman-teman. WA sing guyonan, WA sing ngoten niku, ya macam-macam lah. Facebook akhirnya ngoten niku paling enggak tajam. Nek sahabat iya itu diulang Kanjeng Nabi gampang tajam, intilah ya wong Arab pisan jadi ya langsung hafal. Kemudian diturunkan kepada tabi'in, kemudian tabi'in. Tapi ketika era awal-awal itu selain dihafal juga ditulis di beberapa misalkan di pelepah kurma atau ditulis di tempat-tempat yang lain. Namun kan dengan kurun masa kan bisa rusak. Lah di zaman berikutnya terus dibentuk berupa mushaf.
Nah ini loh, ini berarti kan juga bid'ah. Karena apa? Zaman Kanjeng Nabi belum ada mushaf. Ini kan berarti kan juga termasuk bid'ah. Ya, hanya saja nanti kita kelompokkan ke bid'ah yang mana kan? Inilah makanya kalau dikatakan wa kullu bid'atin dhalalah itu tidak benar. Berarti kalau kita sampaikan tadi ya benar sing bid'ah niku mengko sama. Jadi kita bagi dengan beberapa sehingga ketika ada orang melaksanakan itu ya belum tentu dinamakan bid'ah. Dan juga kita pahami bahwasanya ada dalil itu yang berupa dalil nas. Kemudian dari dalil nas itu tidak serta-merta kemudian kita pahami secara misalkan begini, kalau sholat subuh atau mungkin kalau sholat maghrib itu 3 rakaat, kemudian apa bisa dirubah misalkan maghrib itu menjadi 4 rakaat atau subuh menjadi 4 rakaat dan seterusnya? Ya tentunya tidak, karena itu sudah dalilnya jelas. Dan nanti kita melihat di Al-Quran kalau tidak ada berarti keterangan itu kita lihat di hadis atau sunnah. Kalau sudah seperti itu, kalau menyimpang, jelas itu namanya menyalahi. Nah, terkait dengan bid'ah, ini memang kalau kita gabungkan dengan yang ada di NU atau yang ada di kita di Indonesia ini banyak sekali. Kadang-kadang sebagian orang itu cenderung kalau NU itu sumbernya bid'ah atau kelompok yang bid'ah, ataupun banyaklah yang di situ disampaikan yang silakan itu bid'ah, tapi tidak semuanya. Maka kita semuanya ini diharapkan bisa memahami kalau ini memang bid'ah, bid'ahnya itu bid'ahnya bagaimana, yang makruhah, yang mandubah, yang wajibah dan seterusnya, sehingga yang kita laksanakan ini benar-benar ada nilai ibadahnya atau tidak salah sesuai dengan aturan yang benar. Kalau kita lihat, ya mungkin bisa dinamakan ini merupakan suatu pandemi ya, orang di era 2020 ini. Tapi kenyataannya pada hari ini insya Allah hampir seluruh dunia termasuk di Arab Saudi sana, wong sholat yang gawe masker. Zaman Kanjeng Nabi kan ada sing masker lah. Kalau panjenengan melihat ya di Masjidil Haram atau Nabawi itu kan pakai masker. Berarti ini kan juga bid'ah. Nah, nanti bid'ahnya apa? Jangan lihat sendiri itu seperti apa. Salah masker kan Kanjeng Nabi pakai masker. Tapi karena ini kalau kita di Indonesia khususnya kita mematuhi protokol kesehatan dan juga dianjurkan pemerintah, ya udahlah. Berarti kita kalau dikatakan bid'ah ya bid'ah. Tapi kalau dikatakan penting dan seterusnya kita laksanakan. Itu terkait yang era 2020 yang dulunya tidak pernah terpikirkan seperti itu. Sholat gaya masker. Nah, ini kalau kita lihat, jadi mau sholat solu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kalian semua seperti aku sholat. Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi sholat kalau gaya masker. Berarti saya usah ngalam dunia, bu NU kalian itu udah maskeran, berarti kabeh bid'ah Nabi. Saya ngelok-ngelok itu bid'ah ini. Ini kalau kita lihat nih, itu yang ada kaitannya dengan ibadah, belum lagi yang lain-lain. Jadi artinya memang ya zaman ini selalu berubah dan butuh jawaban. Makanya di fikih itu ada fikih, ada usul fikih. Ketika sudah paham fikih, kemudian ada usul fikih, nanti semuanya bisa berjalan. Karena fikih dan usul fikih nanti ya dulu ma'illah, berjalan sesuai ilatnya. Juga harus paham maqasid syariahnya. Kalau maqasid syariahnya paham, pasti tidak akan menyalahi. Garis sing salahnya kadang-kadang nggak paham dengan maqasid syariah dari suatu dalil. Ini maqasid syariah biar nggak paham ngukumi, nanti repot. Nggak paham ngukumi, nggak ngerti karo karepe si dawuh tadi, nggak ngerti karo karepe si dalil tadi. Ya, ini ngukumi, nanti bisa terjadi salah. Makanya ketika disampaikan wa kullu bid'atin dhalalah, itu saya rasa kok kurang pas. Makanya sesuai dengan ketentuan tadi, ini ada pengelompokan baik itu yang wajibah dan yang lain, kita pahami dan tidak serta-merta kita menyalahkan apabila ada yang berbeda. Jadi yang berbeda itu tidak selalu sama, tapi kita tetap satu meyakini bahwasanya dasar yang pertama adalah Quran, kemudian hadis. Kemudian kalau kita ditambah dengan dawuhnya ulama, ijma ulama, bahkan bisa
bisa ditambah kias atau yang lain. Kalau tidak seperti itu, nanti berarti keluar dari rel yang ada. Di Quran tidak ada, di hadis atau sunnah tidak ada, kaunya ulama tidak ada. Kemudian juga tidak ada keterangan yang lain. Nah, ini berarti hal yang baru, dasar sesuatu yang baru. Padahal ini sudah ditata. Kalau dalam Qurannya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikri, mungkin ulama atau yang lain kalau memang tidak mengerti. Makanya di situ ulama ini sebagai rasul anbiya menjadi jawaban terhadap yang ada di masyarakat. Karena apa? Nabi sudah tidak ada. Kalau Nabi ada, satu kita menunggu wahyu yang turun atau jawaban dari Nabi. Kalau Nabi tidak ada, berarti ya warasatul anbiya. Warasatul anbiya berarti ini kan karena beda ilmunya ulama dengan orang awam. Pelaksanaannya betul bodoh. Nah, kemudian kalau sudah ada ketentuan dari ulama, dan ulama ini juga kita bagi-bagi, ada nanti ulama yang kelasnya mujtahid. Dari mujtahid ada yang mujtahid mutlak, kemudian ada yang mujtahid nama mutlak atau mustaqil, ada yang mujtahid muqayyad. Makanya nanti bagi mujtahid yang mutlak muqayyad ini dawuhnya bisa digunakan dasar, tapi tidak semua orang bisa menjadi mujtahid mutlak muqayyad atau tidak menjadi mutlak atau mustaqilnya belum tentu. Ya keilmuannya piye jurumnya kata mujtahid mutlak. Nanti berita pedo apa mujtahid mutlak konti. Urung kenal urung balaghah barang apa nuzul ora paham, tawaran nuzul tidak kenal. Ini ya berarti kita belajar. Jadi artinya kalau orang itu belum kafah di dalam untuk mentafsiri atau memaknai, menerjemahkan suatu ayat maupun hadis, berarti kita masih perlu belajar dulu. Tidak serta-merta kita itu untuk ijtihad di dalam suatu hukum atau menentukan keputusan di dalam suatu masalah. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau memang dia sudah saatnya monggo, sudah mampu. Nah, tapi kalau belum mampu jangan. Nanti bisa dulu, bisa sesat dan menyesatkan. Makanya kalau di sekitar kita itu repot. Ngapunten. Ada kalau orang itu jadi anaknya tokoh, nanti biasanya dia kan menjadi tokoh. Biasanya karena kebawa oleh ayahnya jadi tokoh. Jadi anak tokoh biasanya ya jadi tokoh. Biasanya ngoten. Ya turun ngoten. Selama bisa pertahankan ketokohannya tetap. Jadi anak tokoh dan tokoh mantune tokoh ya jadi tokoh biasanya. Hanya saja yang kurang pas itu ketika putranya tokoh ini tidak ngaji atau tidak sekolah. Lah ini jadi ketokohannya nanti keilmuannya yang dipertanyakan, kadung binggep masyarakat, dia tidak mengerti. Ini yang menjadi beban kita bersama. Ada mesti gumne, dipake mboten agung, kan repot ini. Nah, sepertinya repot. Nggih. Akhirnya nanti dia menjadi keputusan akhir dalam satu permasalahan. Lebih pun iki. Lah akhirnya dia ngukumi saenake dhewe. Nah, ini kan menjadi kurang pas. Makanya kalau seperti itu ya kita berharap. Jadi artinya kalau memang sudah menjadi yang di depan itu ya harus yang pas. Maknanya apa? Kalau kita punya putra, punya anak, punya adik, ngoten niku enom ngaji di pol nih. Nanti suatu saat udah dadi tokoh ora ini manfaatnya awake dhewe paling enggak. Jadi suatu saat pas didadekne yo ora kemudu dadi pemimpin. Nanti akan menjadi manfaat dan tidak membahayakan yang lain. Karena kalau ada orang itu kadung di depan, tapi dia tidak punya keilmuan yang mumpuni, yang kafah, yang kamil, nanti itu membahayakan. Oke. Makanya di Ihya itu ada dua, satu ulama akhirat, satunya ulama su kan. Ini kan yang bahaya ini yang ulama su ini. Oke. Ulama akhirat enggak. Kalau ulama su ini berbahaya. Semuanya punya tanda-tanda. Kalau ulama akhirat ya memang dia tujuannya bagus. Bisa buka sendiri di kitab Ihya itu. Kalau ulama su ini yang berbahaya, membahayakan yang lain. Ini. Makanya kita berupaya dan usaha di dalam memahami agama ini bisa utuh semampu kita. Itu terkait tradisi. Kalau tradisi yang ada di kita itu banyak sekali. Hanya saja kadang-kadang ulama yang dulu itu ketika menyampaikan suatu keterangan dalam kitab-kitab tidak semuanya disampaikan ayat maupun hadisnya. Kenapa? Ya mungkin ikhtisar untuk ringkas
sehingga nyampaikan ini belum tentu disampaikan hadisnya ya. Kalau era zaman sekarang, kalau khususnya kita semua ingin murid-murid kita, teman-teman kita itu lebih kreatif ya, ini loh dasar Qur'annya, ini dasar hadisnya, berarti lakon ini benar. Nah kita yang dari teman-teman kita sing ini dilaksanakan belum tahu Quran hadisnya, akhirnya terus disalah-salahnya. Nah kita akhirnya nah, makanya sampaikan memang ada hadisnya ini, tapi kemudian ayatnya ini aman, ataupun tidak ada tapi memang itu benar, ya udah kita nggak usah khawatir, jadi nggak usah khawatir. Nah tradisi di kita itu banyak, ya, tradisi kita itu banyak. Misal ambil contoh, kalau Islam ala NU, ya sama NU lah Jumatan gawe tongkat, apa nek dalile tongkat, ngoten niku. Nggih. Masjid NU, masih cenderung beduk, ngoten. Endi dalile beduk? Nah, seperti itu. Nanti dimunculkan, berarti beduk itu bid'ah no, ngoten niku. Tongkat itu bid'ah no. Ya udah lah nilainya dhewe, saya mau nilai piye. Kok tak dudu ana dalile saya mau bid'ah ya bakal bid'ah, kan ngoten niku. Ini seperti itu. Kemudian sekarang ukur, seterusnya kita dalilnya jane iki sahih apa enggak ngoten niku. Ya seterusnya. Wasilah paling ngoten niku. Ini dalilnya jane piye to? Iki teko ora to. Doa kepada orang yang sudah meninggal. Terus amalan-amalan yang kita sampaikan, bacaan-bacaan hasilnya kepada orang yang sudah wafat. Nah, itu kan ada di kita itu tradisi 3 harian dan seterusnya sampai sewonan, sampai pengiling-iling. Ini memang di kita itu banyak. Artinya di NU itu banyak. Namun tidak semuanya itu bisa menjadi yang dolalah. Jadi panjenengan semua bisa menilai kalau itu dolalah pondak ya nanti dicocokkan. Kemudian kalau sudah saya contohkan tadi, ini termasuk wajibah, ini muharramah, ini mandubah, ini mubahah, ya bisa dilihat sendiri kategori yang mana, gitu. Jadi aman. Nah, kalau sudah tahu berarti kan kita tidak termakan dengan orang yang mengatakan wa kullu fitnatin dolalah. Nah, jadi semua fitnah dolalah ya belum tentu. Ya. Itu mungkin ada yang disampaikan atau pripun monggo. Demikian hasil kajian dari Pak Kusnudin. Mungkin dibuka 2 pertanyaan dulu untuk bisa saling diskusi. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya atas waktu yang diberikan, nama saya Mutar juga dengan mahasiswa di Sekolah Tinggi Mutarbiah Muslimun Logo Blitar. Yang saya ingin tanyakan mengenai bid'ah menika, yang saya tahu ada di dalam kaidah ibadah itu yang namanya ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Nah, saya tadi menangkap penjelasan bid'ah niki kurang begitu jelas dan paham mengenai sebenarnya di mana letak atau munculnya bid'ah niku, istilah bid'ah niku kaitannya apa ya dari semua bentuk ibadah antara madhoh dan ghairu madhoh niku ataukah seperti nopo, seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan aja. Sekarang jadi diperlihatkan bahwasannya jenis-jenis atau macam-macam bid'ah ada 5 ya kira-kira ya. Nah seperti itu. Bisa diberikan contohnya aja, misalnya aja bid'ah yang haram apa saja, bid'ah yang wajib apa saja, bid'ah yang sunnah apa saja, bid'ah yang makruh apa saja, bid'ah yang apa lagi? Maktubah apa saja. Jadi ada 5 itu. Sehingga nanti teman-teman yang di sini itu bisa biar tahu dengan detail dan jelas. Seperti itu.
Yang pertama bid'ah. Letak dan munculnya bid'ah itu gimana? Ibadah atau yang lain. Yang kedua contoh-contoh dari bid'ah. Terima kasih. Jadi bid'ah itu dari kata badi'un. Kalau al-badi' ya Allah sendiri, zat yang maha membuat. Al-badi' Allah sendiri. Kemudian dikatakan badi'us samawati wal ard, yang membuat langit dan bumi. Nah, kemudian kalau kita gandengkan di dalam memahami dalil nasul sebelum jawab pertanyaan jenengan, setiap Al-Quran maupun hadis ketika ada dalil nas, berarti yang dihitopi adalah kullu mukallaf. Azan kullu mukallaf. Setiap orang yang nakil balik itu kan dapat kitab Allah atau kitab Rasulnya. Berarti hakimnya adalah Allah dan Rasul seribu syariah. Nah, lantas kalau digandengkan ini hubungannya apa? Ibadah mahdhu atau ghairu mahdhu? Nah, ibadah mahdhu berarti ibadah yang murni. Kalau mahdhu bisa termasuk ibadah yang ada nilai sosialnya atau kegiatan-kegiatan umum yang tidak ada nilai mubah dan ada tidak nilai haram makruh, berarti bisa diniatkan baik, maka nanti menjadi ibadah yang ghairu mahdhu. Ya, mahdhu murni, sholat, puasa dan seterusnya, baca Quran kalau dinilai nilai ta'ala ya ibadah mahdhu. Nah, kalau itu mungkin jelas. Kalau yang terkait dengan ibadah ghairu mahdhu, ya mungkin ada. Nah, pertanyaannya, bid'ah ini kaitannya ibadah mahdhu apa ghairu mahdhu? Dan ngerti nggih? Atau bagaimana? Ibadah mahdhu. Kalau kita melihat di dalam salah satu pengertian tadi, bid'ah itu fi asri Rasulullah tadi kan. Jadi artinya fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulillah, pekerjaan yang atau amalan yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Mungkin berarti suatu amaliyah, bisa fi'lu ma ini sesuatu ibadah mahdhu atau mungkin ibadah ghairu mahdhu. Untuk yang ibadah mahdhu mungkin masuk begini. Satu, jelas kayak sholat itu ibadah mahdhu. Kemudian puasa. Mungkin zaman Rasul belum tentu kalau ada puasa seperti cah pondok era-era tahun 90-an, 2000-an awal, kosong rawat, barang jangan jadi bina benda. Tapi mungkin amaliyahnya para salafus sholih kan itu terkait dengan ibadah mahdhu. Kalau sholat nggak ada ditambah-tambah nih, kayak enak gitu. Kalau puasa mungkin saya enak, walaupun puasa tergolong pada ibadah mahdhu. Variannya banyak, puasa misal jelas dilarang Rasul. Kalau terkait dengan ada ini bid'ah, berarti zaman kaji Nabi gak enak. Kalau kaji biyen ki numpak unta, berarti saya numpak pesawat bid'ah kabeh. Biyen pakai nopo asto, pakai tangan saja. Saat ini gawe sendok dan seterusnya, berarti yo bid'ah kalau seperti itu. Memang sebagian ulama, khususnya ulama yang zaman akhir ini banyak mengkelompokkan klasifikasi. Kalaupun toh itu dikatakan bid'ah, berarti bid'ahnya diglobalkan. Nggih, semua fi'lu ma, karena di sini definisinya menggunakan fi'lu ma, semua apa nggih. Kalau kegiatan ya berarti iku ya iso masuk. Berarti ya Kanjeng Nabi kaji iki rangkaiane ya akeh kok. Budal ning kene arek mikote kejedah kok konti. Lah saiki mikot kejedah niat ihram haji utawa mikot konti lah, cikronah kok konti. Nah, zaman Nabi numpake unta, numpake kendaraan lintune, dereng enten angkot, dereng enten bis. Berarti kalau rangkaian itu bisa dinamakan haji, itu juga ibadah. Berarti wong sing haji numpak angkot, nah nalika mikote sing rada cedhek utawa numpak bis, berarti ya dikatakan bid'ah. Kanjeng Nabi biyen mungkin melampah jalan kaki, ataupun Kanjeng Nabi itu naik kuda napa naik unta kan seperti itu. Nah, dilihat di sejarahnya kan itu. Nah saat ini numpak pesawat atau numpak kendaraan berarti ya bisa dikatakan bid'ah. Nah, kalau seperti itu kita umumkan, kita globalkan bahwasanya apapun yang zaman Kanjeng Nabi itu ada, terus sekarang zaman Kanjeng Nabi tidak ada, sekarang ada dikatakan bid'ah, berarti yo jadi bid'ah. Tapi kalau kita semakin kecilkan klasifikasi dalam hal ubudiyah, berarti sebenarnya hal ubudiyah atau hal ubudiyah berarti ya termasuk bid'ah. Nah,
istilah ini munculnya kapan? Sebenarnya terkait bid'ah-bid'ah itu insya Allah sejak dulu sudah ada. Hanya saja mencuatnya itu ketika paham-paham Islam itu semakin banyak, semakin kata Islam. Islam itu zaman sahabat saja sudah enten golongan Murji'ah, enten golongan Syiah, enten golongan Khawarij. Itu masa Khulafaur Rasyidin. Mereka yang mendewa-dewakan Sayyidina Ali golongannya Syiah, yang keluar dari barisan Ali golongannya Khawarij. Masih ada golongan Murji'ah dan yang lain. Ini masa Khulafaur Rasyidin saja sudah mengelompok-mengelompok. Dari kelompok itu kemudian ini ada yang saling mengkafirkan. Jadi takfiri kayak gini biasa ada kan. Belum lagi ketika pengembangan Islam agak luas, pengelompokannya juga semakin luas. Dari Syiah sendiri sektornya nggak ada. Otomatis dengan itu mereka saling melemahkan yang lain karena otomatis mencari celah-celah kelemahan yang lain. Apalagi nanti kalau ada kaitannya politik. Bahkan zaman itu sudah ada kaitannya politik, kenegaraan atau kepemimpinan suatu daerah kan sudah ada. Nah akhirnya kan dibesar-besarkan. Jadi dari panjenengan apakah khusus ibadah mahdoh atau guru mahdoh yang bisa pada ibadah mahdoh dan bisa masuk pada ibadah guru mahdoh. Jadi di ibadah mahdoh juga muncul, di ibadah guru mahdoh juga ada. Itu. Insya Allah puasa zaman Kanjeng Nabi itu kalau kita omongkan, zaman Kanjeng Nabi puasanya lek wong kono bukannya kurma. Lah wong Indonesia lho bukannya duduk kurma. Wong Indonesia mangan kurma setengah kilo rawal. Yang Kanjeng Nabi ya sama sahabat ya mungkin mangan beberapa kurma saja sudah kenyang. Ngaten, lek kula jenengan terus bukannya kurma, sahure kurma, ngaten kayak penggane manjing, alah lemes. Jadi artinya yang masuk di ibadah mahdoh juga masuk di ibadah ghairu mahdoh. Jadi artinya bisa masuk di dua-duanya. Kalau diomong nih, zaman dia haji nggak numpak pesawat, gitu. Bahkan kalau sekarang dikembangkan lagi keterangannya, haji zaman Kanjeng Nabi itu lewat bank. Soal ini jenengan budal haji namanya lewat bank, harus tepat rapi pompo, mesti lewat bank. Tapi malah hukumnya pienah itu bahasanya doang. Jadi artinya ya inilah butuh jawaban dari sisi fikih maupun yang lain. Jadi ada bid'ah yang masuk pada ibadah mahdoh maupun ada yang ibadah ghairu mahdoh. Kemudian yang kedua terkait dengan contoh macam-macam bid'ah tadi. Kalau sebagian ulama yang mengatakan bid'ah wajibah, bid'ah makruhah ada. Bid'ah wajibah contohnya apa? Ya tadi saya sampaikan termasuk belajar ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu ini insyaallah muncul ke zaman Sayyidina Ali. Zaman Kanjeng Nabi belum ada. Karena ketika ada orang membaca kalimat itu terkait masalah harokatnya atau erotnya salah, otomatis pengaruh pada artinya pun juga berubah. Berarti ini belajar nahwu wajib. Jadi saya kuatkan dari dalil ilmu nahwu juga, wan nahwu aula awalan ayu ulama idil kalamu dunahu lan yufahman. Kemudian yang muharramah ini ada yang katakan termasuk di sini, maaf, ada aliran Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah. Aliran Mujassimah itu yang bagaimana? Mengatakan bahwasanya Allah itu punya jisim, padahal Allah itu tidak. Allah itu enggak. Ada ayat yang berbunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim, yatullahi fawqa aydihim. Dimaknanya secara murni, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Allah punya tangan. Nah, berarti orang Mujassimah mengatakan Allah punya tangan. Nah, itu berarti Allah punya tangan, Allah di atas tangan mereka. Itu contoh saja. Mujassimah ini berarti bid'ahnya kalau dia mengatakan memahami itu, ini bisa mengharamkan. Yang mandubah ya termasuk sistem pendidikan pondok yang sekarang ini selalu berkembang. Saat saya dulu pondok itu yang laris adalah pondok salaf. Sekarang pondok yang laris pondok yang ada sekolah nih. Nggih, pondok ada sekolah nih. Saudara Blitar kan dia mamnu ngoten niku. Mamnu dan yang lain-lain akhirnya kabeh padha gawe sekolahan, Dawan, Mbak Usen yang lain. Semua apa yang asalnya salah pun yang mana sekolahannya berkembang. Sok Bu, kira-kira 20 tahun pondok itu 3 biaya ya Bu. Nah ini kan berkembang. Tapi kalau memang esensinya atau isi dari pondok pembelajarannya itu tidak beralih dari yang sebenarnya,
Ya kalau terus casingnya 3 hari ya monggo. Nah, jelas kalau untuk pengembangan kepesantrenan madrasah-madrasah dicontohkan termasuk mungkin mabubah. Yang makruha apa? Yang makruha contohnya berlebihan menghias masjid. Wah, masjid yang menghias luar biasa. Pancen dia danane turah. Dalam masjid sing kok ora tak danane masjid desa ngoten niku. Kayak masjid sampai rangge Jumatan, guru masjid jamek, masjid sing gak Jumatan guru iktikaf tok. Yang Jumatan namanya kan masjid jamek. Masjid yang enggak gunakan Jumatan masjid Ghairul Jami'. Nah, sing enggak Jumatan biasanya kota amale titik. Ngoten nggih. Terutama yang tidak punya donatur. Yo alah, lampu ke zaman seprono seprene pedhot teng emper iki panggara diganti. Nggih. Ngoten yang di pinggir-pinggir ngoten niku sik kathah ngoten niku. Masjid reget ngoten niku nggih. Insyaallah kota itu jarang-jarang. Jadi artinya kalau memang di situ menghias masjid yang berlebihan, ini hukumnya malah menjadi makruh. Hukumnya malah menjadi makruh. Yang berlebihan. Nah, ini hukumnya menjadi makruh. Atau menghiasi mushaf yang berlebihan, ini juga hukumnya makruh. Kemudian yang mubahah, kita yang mubahah dicontohkan bersalaman setelah sholat subuh dan asar. Jangan lihat di insya Allah kalau tidak salah di Bugiatul Mukhlasidin ada. Nah tapi ADW kadang kulino lah mengandung bersalat salaman kecuali pandemi ini. Kalau dia kulo jenengan sami bersalat salaman kancane saya gayane ra kenal. Di jarak. Nah di kota saya kalau melihat beberapa masjid mushola itu masih physical distancing atau social distancing artinya masih berjarak. Tapi di kabupaten sebagian tutup mepet nah kan gitu. Jadinya wis new normal hilang nyune. Jadi wis normal. Padahal pengembangannya COVID itu jauh akeh, tapi alhamdulillah wong tawakalnya gede. Jadi artinya seperti ini, salaman pada subuh pada asar. Tapi ya mubahah dianggap ya mungkin kita itu api online, tapi itu hukumnya mubahah. Ini termasuk contoh yang bid'ah, mubahah masih banyak contoh-contoh lagi. Malah tergelitik untuk bertanya mengenai tradisi dan bid'ah ini. Kan banyak puasa-puasa nih. Ini ada pernah dan sampai sekarang masih ada yang menggunakan itu, yaitu puasa katimun itu. Nah itu termasuk tinggal pribadinya. Ya banyak mungkin dari non sewu pendekar itu ataupun yang lain masih menggunakan tirakat katimun itu. Mohon ya. Terima kasih. Double penanya. Kok amplopnya loro. Betul. Acara ini kelas-kelasan gede nih aswaja. Ini jadi artinya terkait puasa, tadi termasuk ibadah makhluk. Kalau zaman Rasul ya mungkin puasanya seperti itu. Namanya puasa lughatan imsak, as-saum menahan, ngempet. Ya, termasuk ada sing golongannya diaturne Mas Widi, Golkar, golongan Kasep Rapi, ngempetnya suwi. Artinya kadang-kadang kan nonton itu ngempetnya suwi, ya piye cek urung. Apa rong sergul, apa rong karap ngoten iki. Ya kok sandi kula mah daftar barang iki ngoten iki. Jadi artinya gini, puasa kalau secara istilah ya imsak mingkulil muftilat, akli wasurbi. Dari saya membatalkan ya mangan minum dan hal yang lain. Nggih mulai kapan ya imsak ke subuh niku gaduk sampai maghrib. Itu fikih secara fikih secara istilah. Nah kemudian karena ini puasa kemudian untuk anak pondok, puasa nggih wong riyadhah, puasa nggih wong thariqah, puasa nggih wong golek kejadukan. Termasuk Mas Ucok. Betul guyon. Jadi artinya malah divarian puasa. Enek puasa, jah pondok niku ngrawat. Pokok mangan sak liyane nasi. Ngoten. Tapi mangane pangantek okah. Jadi mangan sak nasi karepe mangane ben titik lho. Kok lho patang ngungkus 12. Ngono sik tambah diwul 3 ngungkus. Bare mangan ke atas entek 3 ya. Tapi lho ke atas iki kene ke atas iki sane cilik-cilik, cabule sane gede-gede ya. Ya gak diceki. Ngoten niku. Mun nek muni jere rong sarapan. Merowo tok ngono. Lah nek kadang aja pondok ki nakal. Pas gini kancane dadi manten, ngoten niku aku enggak mau sego. Akhirnya gayane lawuh 5 piring dadekne siji, lawuh tok. Jedot sing di omah.
Ya, betul. Kalau seperti itu, ya memang amalia dari gurunya memang artinya namanya riyadhah kan yang memperkarepin maknanya benedict, tapi sebenarnya terjadi. Kemudian ada lagi puasa yang disampaikan mungkin puasa mutih. Nah, puasa mutih itu yo sing di buka yo nasi saja atau sahur godhok mutih itu sampai berapa waktu. Kemudian nanti ketika hari akhir ada ketentuan sesuai wirid dan lakonnya dewi-dewi. Ini bagaimana? Ya tadi kalau memang tidak menyalahi pada aturan fikih yang benar ya boleh saja. Tapi sampai pada pertanyaan Nasucok, lelek poso pati geni. Kalau poso pati geni itu bisa dikategorikan puasa wisol. Beberapa hadis banyak itu. Jadi artinya puasanya ya umum mulai sahur sebelum imsak itu. Nanti ketika maghrib betul buka. Maghrib betul buka. Awalnya nalika kita puasa mulai pagi tadi, awalnya betul bareng turu. Sayane ra turu, maghrib betul buka. Sampai kau bengi ora buka ra turu gaduk sampai imsak meneh. Ngoten nggih. Itu yang lakoni. Nggih, tapi enggak apa-apa. Nah, itu namanya puasa mati geni. Kalau yang dilakukan memang murni itu, ini namanya puasa wisal, bahwa haramun, ini tidak boleh. Nah biasanya bagaimana solusinya? Pak ya ini pinter. Ini loh kalau puasa mati geni, isu tak tulis misalnya niat kosong, memang ngamalnya pitung dino. Hari ketujuh hari terakhir atau ngamalnya 61 dino hari terakhir atau ngamalnya hari terakhir. Pas hari terakhir kan ketisu awan sore ya turun ramangan maghrib den niku enggak ngombe yo enggak dahar enggak piye-piye. Tapi disolusi. Di antara mukilatul saum cara fikih kan apa niku? Mlebokne apa-apa ning lubang-lubange tubuh. Lah lubang-lubange tubuh ki ya termasuk borokan ya kuping. Katon kuwi telebokne ning kuping. Batal niku pisan. Ojo jeru. Jadi dibatalne dengan jalan dia memasukkan ngureki kuping. Nah, niku batal tapi nggak ngombe nggak mangan. Bar iku terus dhek yo ora turu yo ora mangan. Sapa wiritane bar maghrib napa, wiritane bar isya napa sampai bengi. Bar iku terus sahur, terus imsak buka. Lah niku gak bisa. Lah batal maghrib mau kupinge dikureki. Niku berarti solusi. Cara Butejo solutif. Itu bisa. Tapi kalau dia tadi ketika maghrib nggak membatalkan, isya membatalkan sampai gaduk malam, nah ini yang bisa dikategorikan isol. Yang itu yang tidak boleh. Dan mungkin ada penanya lagi atau ingin menambahi? Monggo. Kalau tidak ada, saya menarik kesimpulan bahwasanya bid'ah dan tradisi untuk sampai saat ini ataupun ke depannya mungkin bisa dipelajari lagi oleh kita semua, khususnya untuk anak muda, karena jangan sampai kita menyalahkan orang lain tanpa mengerti apa yang beliau niatkan. Maka dari itu berprinsip, kita harus berprinsip tabayun, tawazun, tasamuh dan ikhtiar. Demikian kajian hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.